Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Disampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah bersedia untuk hadir pada siang menjelang sore hari ini. Saat ini kita akan bersama-sama mengikuti telaah kritis dari laporan-laporan divisi dari Divisi Public Health. Ini terkait dengan Project Knowledge Translation dari KSI, di mana ada tim yang melakukan critical appraisal terhadap laporan-laporan divisi yang ada di PKMK, dan untuk hari ini akan bersama-sama membahas untuk hasil critical appraisal dari laporan divisi Public Health. Untuk pertama-tama mungkin akan disampaikan hasil critical appraisal dari Pak Rosi, setelah itu dari Prof. Hakimi. Setelah itu akan dilanjutkan dengan diskusi. Ya, kepada Pak Rosi dipersilahkan. Terima kasih Mbak Novi. Kita akan membahas hasil telah kritis dari kalau ada waktunya nanti 6 laporan Divisi Public Health. Sebelum Pak Hakimi mulai, saya akan beri pendahuluan sedikit. Jadi tujuan pertemuan ini adalah untuk mendapatkan tanggapan dari peneliti dan konsultan yang diundang, terutama dari Divisi Public Health. Tanggapan terhadap hasil critical appraisal laporan Divisi Public Health yang dibuat oleh Profesor Hakimi dan saya. Dan kalau ada tanggapan nanti akan dimuat di web PKMK, dan diharapkan informasi yang dimuat di web ini dapat dimanfaatkan oleh para pembuat keputusan dan para praktisi. Nah, informasi yang disediakan untuk para pembuat keputusan dan praktisi paling sedikit harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, informasinya tentang intervensi yang efikasius untuk memecahkan masalah praktis. Nah, intervensi ini bisa berupa kebijakan, bisa berupa intervensi pelatihan, atau suatu budget, atau apa saja yang diduga akan memecahkan masalah praktis. Jadi harus ada bukti yang valid bahwa memang berdaya guna. Tapi selain itu juga harus dapat dipahami oleh para pengguna dari informasi ini. Jadi sebelum dimuat di web, sebaiknya diolah dulu, dikemas dulu supaya siap pakai, karena para pembuat keputusan dan para praktisi mungkin tidak punya waktu untuk langsung membaca makalah ilmiah. Jadi sebaiknya ada yang mengolah, atau istilahnya ada perantara atau pialang pengetahuan. Dan dalam proyek KSI, kegiatan mengolah informasi ilmiah ini menjadi informasi yang siap pakai akan banyak ditekankan. Nah, bukti apa yang perlu diperhatikan? Kalau kita lihat di piramida bukti ini, ada makin tinggi kualitas dari bukti. Yang paling rendah adalah sekedar informasi dari para expert, para ahli. Tapi kemudian makin meningkat
ada informasi yang belum disaring, belum difiltrasi, dan ada informasi yang sudah difiltrasi. Jadi ada penelitian-penelitian yang rancangannya masih lemah, dalam arti banyak variabel-variabel perancu yang belum dikendalikan, mulai dari penelitian-penelitian kasus kendali atau studi-studi kasus, kemudian meningkat makin banyak variabel kendali yang bisa variabel confounding yang bisa dikendalikan seperti cohort studies, dan yang paling banyak bisa mengendalikan adalah RCT atau eksperimen murni. Tapi ini sekedar yang dilaporkan di jurnal-jurnal ilmiah, walaupun sudah difiltrasi oleh editor, tapi perlu ada penyaringan lagi oleh mereka yang tahu mengenai materinya dan juga tahu mengenai metode penelitian. Jadi ada yang sekedar di critical appraisal lalu dibuatkan sinopsisnya, tapi kemudian ada yang sudah dikelompok-kelompokkan dalam topik-topik atau tema-tema tertentu dengan tujuan akhir nanti supaya bisa disintesa. Kemudian bukti yang paling kuat adalah bukti yang dipaparkan oleh systematic review. Jadi selain skopnya yang lebih luas, dari seluruh dunia dikumpulkan bukti-bukti ilmiah, dan tidak hanya yang dipublikasi, kadang-kadang juga yang tidak dipublikasi secara resmi, ada yang dalam berbagai bahasa, kemudian disaring, di critical appraisal, dan disintesis. Jadi bukti yang seperti ini yang diharapkan dapat dimuat di situs jejaring dari PKMK. Nah, ada upaya awal untuk sebenarnya memberikan bukti kepada para praktisi bahwa apa yang pernah dilakukan oleh PKMK ini mungkin bermanfaat bagi para praktisi dan pembuat keputusan. Nah, idealnya sebenarnya apa yang dipresentasikan nanti oleh Prof. Hakimi dan saya tidak hanya critical appraisal dari laporan ini, tetapi sudah disintesa dengan laporan dari proyek-proyek sejenis, atau juga ditambah dengan systematic review laporan-laporan yang lain. Namun karena systematic review untuk topik-topik dari proyek-proyek ini sulit ditemukan systematic review-nya atau penelitian-penelitian sejenis, jadi apa yang kami presentasikan ini hanya sebatas critical appraisal dari laporan tunggal. Jadi tidak disintesa dengan hasil penelitian pihak-pihak lain, tapi di masa akan datang akan digabungkan dengan penelitian dari mahasiswa S2 dan S3 dan juga proyek-proyek dari organisasi-organisasi lain. Jadi tergantung waktu nanti ada 6 laporan, nomor 1 sampai 3 akan dipresentasikan oleh Pak Hakimi, kemudian 3 yang berikut oleh saya. Kita mulai saja dengan yang dari Profesor Hakimi. Silakan, Pak. Saya dulu. Kenapa? Oh, ganti, langsung. Oke. Nah, saya nomor 4 ini. Ini laporan tentang suatu proyek yang paling tidak dipublikasikan tahun 2014, yaitu Primary Healthcare Financing
and Expenditure Bottleneck Study di NTT dan Jawa Timur. Jadi intinya penelitian mengenai hambatan pembiayaan dan pengeluaran, ya, financing and expenditure. Nah sebenarnya proyeknya ini tujuannya penting karena seperti yang kita ketahui, pelayanan kesehatan banyak terhambat atau tidak berjalan lancar karena masalah keuangan yang kurang lancar. Namun dalam proyek ini yang sejauh yang bisa saya amati, tidak digunakan suatu kerangka konsep yang sebenarnya dapat membantu para peneliti atau pengelola proyek untuk meneliti secara lebih sistematis hubungan antara hambatan-hambatan ini dan kinerja financing. Nah, saya mencari di kepustakaan ada kerangka konsep dari WHO yang disingkat OASIS, Organizational Assessment for Improving and Strengthening Health Financing. Nah, di dalam kerangka konsep ini ada 6 jenis hambatan yang diidentifikasi yang mencakup masalah rancangan organisasi dan perilaku organisasi. Yang dimaksud dengan rancangan adalah kebijakan dan peraturan yang dibuat atau yang berlaku di organisasi, sedangkan organizational practice ini menyangkut kemampuan dan kesediaan dari SDM untuk mentaati peraturan atau kebijakan yang berlaku di organisasi yang bersangkutan. Jadi dengan menggunakan kerangka konsep ini juga dapat dihasilkan 6 rekomendasi perbaikan. Nah, kerangka konsep ini seperti ini, mungkin terlalu kecil untuk dilihat. Mencakup semua ini stewardship, dan sebenarnya stewardship ini harus dipegang oleh Pak Bupati atau Bu Bupati atau Wali Kota di tingkat kabupaten terutama, ya, yang mensupervisi seluruh kegiatan lintas sektor yang menyangkut, kalau dalam hal ini kalau tidak salah terutama soal KIA, ya, atau kesehatan pada umumnya. Jadi dengan menggunakan kerangka konsep ini, para peneliti atau para pengelola proyek dapat mengidentifikasi bottleneck-nya itu di mana, yang menyangkut pengumpulan sumber daya, terutama sumber daya uang, kemudian pooling-nya, kemudian purchasing atau penggunaan dari dana tersebut. Secara singkat, hambatan-hambatan dalam pendanaan ini yang disebutkan tadi berjumlah 6, seringkali tidak ada kebijakan sama sekali atau tidak ada peraturan, atau jika ada kadang-kadang kurang memadai, atau ada kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan, dan kadang-kadang atau lebih sering malah ini penegakan yang lemah. Kemudian kelima dan 6 ini yang menyangkut perilaku organisasi, kapasitas organisasinya lemah dan hubungan antar organisasinya kurang berfungsi. Jadi sebenarnya critical appraisal ini menyangkut 3 hal sebenarnya. Yang pertama, kerangka konsepnya sendiri dan konstruk-konstruk yang ada di dalam kerangka itu. Kemudian baru rancangan proyek. Proyek ini menggunakan rancangan multiple case yang embedded, di dalamnya ada penelitian-penelitian lain, kualitatif maupun
kuantitatif dan bisa digunakan untuk meneliti apa yang menjadi hambatan atau bottlenecks di masing-masing organisasi yang terkait. Jadi puskesmas, dinas kesehatan, Pemda sampai ke pusat, dan masing-masing bergerak atau berfungsi di dalam suatu konteks yang khas. Jadi dibandingkan di proyek ini provinsi yang maju dan kurang maju, yang maju maksudnya Jawa Timur, yang kurang maju NTT, kemudian ada puskesmas pedesaan dan perkotaan. Jadi sebenarnya dari segi rancangan suatu permulaan yang baik, tetapi untuk bisa dijadikan bukti memerlukan seperti yang tadi ditunjukkan dalam piramida, perlu rancangan randomized case control dengan unit-unit analisis kabupaten-kabupaten yang ditempatkan secara acak di daerah proyek dan atau daerah intervensi dan daerah kontrol atau pembanding. Tapi sebelumnya memang saya ulangi lagi, kerangka konsepnya harus jelas dulu. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan. Nah, dalam laporan perlu juga ditulis secara detail bagaimana pelaksanaannya di lapangan, karena seringkali perlu diadakan modifikasi atau penyesuaian ketika proyek dilaksanakan di lapangan yang bisa berakibat memperlancar proyek atau kadang-kadang menghambat proyek. Dan kalau ada rekaman yang jelas, yang detail, dapat digunakan untuk perbaikan proyek yang berikut. Ini mengenai proyek atau laporan proyek yang pertama, primary healthcare financing dan expenditure bottlenecks, penelitian mengenai hambatan. Dilanjutkan atau Pak Hakimi dulu? Disingkatnya supaya lebih singkat tentang bottlenecks tadi di East Nusa Tenggara dan East Java, dari Bapak Ibu sekalian mungkin ada yang hendak ditanyakan atau ditanggapi, dipersilahkan. Donor atau pendana tidak mengundang si evaluator pada waktu proyek dirancang dan direncanakan. Idealnya sejak awal yang mengevaluasi keberhasilan proyek sudah harus dilibatkan, karena kesimpulan tentang keberhasilan proyek ini sangat tergantung dari tiga hal. Satu, kerangka konsepnya, dua, rancangannya, dan ketiga, masalah pelaksanaan di lapangan. Nah, mengenai yang pertama, kerangka konsep ini kadang-kadang ya keinginan dari si donor tanpa mempertimbangkan bukti-bukti sebelumnya mengenai efikasi dari suatu intervensi. Nanti ada contoh-contoh yang lain. Misalnya di proyek yang lain ada intervensi yang namanya evidence-based teams, tapi secara konseptual kurang kuat. Jadi sebenarnya mengenai jenis intervensinya dan pengukuran keberhasilan intervensi perlu ada masukan dari para ahli atau dari literatur gitu. Nah, kedua mengenai rancangan. Kadang-kadang para pendonor membayangkan proyek intervensi lalu ukur hasilnya. Nah, lalu sukar menyimpulkan kalau keberhasilan atau ketidakberhasilan yang dilihat disebabkan karena intervensi. Karena ada banyak faktor-faktor lain yang ikut mempengaruhi. Dan desainnya paling sederhana. Intervensi, evaluasi, one shot case study. Ini rancangan pra-eksperimental. Jadi kalau bisa si evaluator ikut di dalam merencanakan proyek, bisa
dengan donor agency dan dengan orang-orang yang nanti melaksanakan proyek itu, supaya bisa mempengaruhi bagaimana proyek itu sebaiknya dirancangan. Jadi dalam hal ini unit analisisnya adalah kabupaten-kabupaten. Jadi kalau ada sejumlah kabupaten, baik itu di Jawa Timur maupun di NTT, kemudian dibagi secara acak ke kelompok intervensi. Intervensinya mungkin berupa intervensi untuk memperbaiki financing dan kelompok yang tidak dikenakan intervensi atau intervensi yang lain. Nah, walaupun intervensinya tidak dilakukan oleh proyek, tetapi ada hal-hal yang bisa memprediksi. Dalam hal ini intervensi dilakukan oleh pihak lain, disengaja maupun yang tidak disengaja. Jadi apa yang mempengaruhi bottlenecks, atau dalam hal ini apakah bottlenecks mempengaruhi health financing performance. Jadi intervensi dalam tanda kutip di sini bottlenecks-nya. Nah, ini mungkin tidak disengaja atau disengaja dengan berbagai macam pengaturan. Kalau menurut OASIS ya ada dua pengaturan, ya soal struktur atau desain institusional dan soal perilaku organisasi. Nah, apakah ini betul-betul yang menjadi penentu dari health financing performance atau ada hal-hal lain? Kalau rancangannya lemah, sulit untuk membuktikan bahwa bottleneck ini yang menyebabkan health financing performance-nya rendah. Jadi masalah mengevaluasi. Jadi si pengguna dari informasi ini, kalau misalnya hasil dari proyek ini dimuat di web, nah, pertanyaan dari praktisi, apakah betul hambatan-hambatan dalam fungsi financing ini berpengaruh pada performance financing? Dia ingin jawaban. Atau lebih maju lagi, kalau ada intervensi untuk memperkecil bottleneck, ini para praktisi pasti berminat apa intervensi yang berdaya guna untuk mengurangi bottleneck dan bagaimana pengaruhnya ke health financing performance. Tapi kalau mereka melihat bahwa rancangannya lemah, nah, mereka pikir ini bukti yang tidak kuat. Jadi ini tugas PKMK, menghasilkan informasi dengan bukti yang kuat, karena ada evidence-based practice, evidence-based budgeting, evidence-based planning, dan sebagainya, semua evidence-based. Berkembang Pak Rosi. Jadi karena ini sudah kadung istilahnya, bukan, sudah dilaksanakan Pak. Sementara mungkin tidak, nanti kan harus ada pembelajaran meskipun di sini kurang baik gitu. Jadi di laporan-laporan kami ada secara eksplisit ataupun secara tidak langsung ada rekomendasi ya. Yang pertama di sini kerangka konsep, kalau bisa ada kerangka konsepnya. Terus diberi contoh dari WHO, sebenarnya ada kerangka konsep yang bagus namanya OASIS. Nah, ini sumbernya. Ada manualnya, ada trainingnya, dan sebagainya. Jadi kalau ada kerangka konsepnya lebih sistematis meneliti mengenai pengaruh dari bottleneck ini terhadap kinerja financing. Yang kedua, rekomendasi dari kami ini sebenarnya case study ya tetap bermanfaat, apalagi kalau detail sekali. Jadi banyak kualitatifnya, tetapi untuk dijadikan bukti yang kuat, ditingkatkan rancangannya menjadi misalnya
tetap case study, tetapi ada control case, ya. Atau cohort kan lebih kuat daripada sekedar case study. Idealnya ada RCT. Jadi ini 2 rekomendasi utama untuk kedepannya nanti jika ada proyek semacam ini, apakah itu intervensi yang dilakukan oleh PKMK atau intervensi dilakukan pihak lain, lalu PKMK mengevaluasi. Perhatikan konstruk-konstruknya, kerangka konsepnya, 2 rancangannya, dan yang 3 yang tidak kalah penting, pelaksananya di lapangan seringkali perlu menyesuaikan dengan keadaan di lapangan. Pada Pak Dwi dan juga Pak Rosi untuk jawabannya. Mungkin masih ada lagi terkait dengan laporan yang sudah dipresentasikan tadi. Kalau tidak ada, lanjutkan dulu dengan presentasi dari Prof. Hakimi. Pada Prof. Hakimi dipersilakan.